Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat-sobat dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 391-395. Lindong melihat pria bertopeng yang dipimpin oleh pihak lain tidak berbicara. Hati menghela nafas. Sepertinya saya tidak dapat memperoleh informasi apapun. Kalau begitu ayo kita lakukan, ambil satu langkah ke depan dan bersiaplah untuk mengambil tindakan. Tunggu, sebuah suara berhenti. Lindong menoleh. Pria bertopeng itulah pemimpin yang berbicara. Apakah kamu akan memberitahuku latar belakangmu untuk membuatku takut? Jika kamu ingin mengatakannya, katakan dengan cepat, jika tidak jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan. Jika kamu bisa menakutiku, aku akan mengampuni hidupmu hari ini. Yin Mian, karena kamu berpikir begitu, kamu tahu, aku akan memberitahumu hari ini. Aku adalah anggota dari salah satu keluarga terbesar, paling misterius, tertua dan terkuat di dunia. Namaku adalah Kris Soto. Begitu pula keluarga Kris kami. Dia adalah salah satu pengendali di belakang kerajaan Elang, dan kekuatan nenek moyang keluarga kami bahkan lebih besar daripada Song Simin. Begitu dia menyinggung kami, dia akan dibalas dengan liar oleh keluarga kami. Tahukah Anda konsekuensi menjadi sasaran keluarga seperti kami? Artinya, semua orang yang berhubungan dengan Anda semua akan menghilang. Petik 2. Cahaya keluarga besar Kris kita akan menyinari seluruh dunia, mengusir semua kegelapan di dunia, dan kemuliaan keluarga besar Kris kita akan. Pemimpin pria bertopeng, Kris Soto, penuh kebanggaan saat memperkenalkan keluarganya. Dia sangat bangga tinggal di keluarga seperti itu. Sekarang setelah dia angkat bicara, dia akan membuat semua orang tahu kehebatan keluarga Kris. Keluarga Kris, banyak orang yang hadir bingung ketika mendengar nama ini. Mereka belum pernah mendengar nama keluarga ini. Hanya beberapa orang dari keluarga dan sekte terkemuka yang terkejut ketika mendengar nama keluarga ini. Mereka telah melihat nama keluarga ini dalam catatan sejarah keluarga dan sekte tersebut. Itu adalah keluarga yang dulunya sangat kuat sehingga diam-diam menguasai separuh bumi. Bahkan lebih tua dari sekte kuno seperti Kunlun. Awalnya saya mengira keluarga ini telah menghilang dalam sungai panjang sejarah. Namun saya tidak menyangka keluarga ini masih ada. Dan dia juga menjadi salah satu pengendali sebenarnya kerajaan Elang. Siapa yang tidak tahu kalau kerajaan Elang merupakan negara terkuat di dunia? Meskipun Tiongkok dan kerajaan Elang dikenal sebagai dua kerajaan terbesar di dunia, semuanya didukung oleh Song Simin sendiri. Begitu Song Simin meninggal, Tiongkok akan hancur dan kekaisaran Tiongkok akan lenyap. Sulit untuk mengatakan apakah Tiongkok dapat bertahan sebagai negara kecil pada akhirnya. Berita ini sungguh mengejutkan. Lindong belum pernah mendengar nama keluarga ini. Menyaksikan Kris Soto dengan penuh semangat berkhotbah tentang kehebatan dan kejayaan keluarganya. Lindong merasa orang ini pasti sudah dicuci otaknya sejak kecil. Namun apa yang dikatakan pihak lain juga mengejutkannya. Nenek moyang keluarga Kris adalah orang yang lebih berkuasa dari Song Simin. Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Ranah Song Simin harus serupa dengan miliknya, dan keduanya termasuk dalam puncak daftar dewa. Jika dia lebih kuat dari Song Simin, bukankah dia akan melampaui daftar dewa? Alam apakah itu? Jika benar, maka dia harus memanfaatkan waktu untuk meningkatkan kekuatannya. Saya awalnya berpikir bahwa ketika saya mencapai puncak daftar dewa, saya akan berada di puncak dunia dan tidak lagi takut pada siapapun. Namun perkataan Suotu hari ini membuat jantungnya berdebar kencang lagi. Kekuatannya masih belum cukup, Anda harus terus bekerja keras. Astaga, semakin kuat Anda,
semakin banyak rahasia yang Anda ketahui, dan semakin melelahkan hidup Anda. Saya sangat merindukan hari-hari mengantarkan makanan. Tidak perlu memikirkan banyak hal. Benar saja, semakin besar kemampuannya, semakin besar pula kekuatannya. Tapi Lin Dongxin punya pertanyaan lain. Karena nenek moyang keluarga Kris begitu berkuasa, mengapa dia tidak langsung menghancurkan Tiongkok? Bahkan Song Simin bukanlah tandingannya. Adakah yang bisa menghentikannya? Song Simin mampu mengintimidasi semua kekuatan musuh sendirian. Setiap orang harus menunggu sampai Song Siming meninggal sebelum berani mengambil tindakan. Pasti ada beberapa link di sini yang tidak jelas. Lin Dong sangat ingin menangkap Sotu hidup-hidup dan bertanya kepada Kris tentang rahasia keluarganya. Tapi menyaksikan dia memberitakan kemuliaan keluarga Kris dengan begitu penuh semangat. Lupakan, bagi seseorang yang telah dicuci otak oleh keluarganya sejak kecil, akan sangat sulit mengetahui rahasia keluarga Kris darinya. Bahkan jika dia bunuh diri, dia mungkin tidak akan mengatakannya. Sotu masih berdakwah tentang kehebatan keluarga Kris. Kebanyakan orang di bawah ini bingung. Namun hal tersebut sama sekali tidak mempengaruhi gairah Sotu. Lin Dong juga siap mengambil tindakan. Informasi yang Sotu sampaikan masih sangat berguna baginya. Namun jelas mustahil mendapatkan informasi lebih lanjut tentang keluarga Kris. Hei, berhenti sebentar. Lin Dong menyapa. Namun, Sotu jelas dalam keadaan sadar dan mengabaikan Lin Dong sama sekali. Berhenti, suara Lin Dong bercampur dengan auranya yang kuat, bergema di udara dan tidak bisa menghilang untuk waktu yang lama. Sotu tidak hanya takut untuk menghentikan propagandanya yang penuh semangat, tapi semua orang juga dikejutkan oleh raungan Lin Dong. Apakah kamu berbicara terlalu banyak omong kosong? Bagaimana aku bisa punya waktu untuk mendengarkan kamu berbicara begitu banyak omong kosong di sini? Bagaimana cahaya keluarga Kris akan menyinari dunia? Mengapa menurutku kamu terlibat dalam skema piramida dan ingin merekrut kita? Kamu, apa yang kamu katakan? Sotu tidak bisa sadar. Aku bilang kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Kamu, beraninya kamu menghina keluarga besar Kris. Sotu tidak bisa mempercayai telinganya. Menurutnya, selama dia menyebutkan nama keluarga di belakangnya, Yin Mian pasti akan menyenangkannya dengan hormat. Bagaimanapun, Yin Mian hanyalah pemimpin dari kelompok tentara bayaran kecil. Tidak peduli bagaimana caranya kuatnya dia, bisakah dia bersaing dengan keluarga dengan warisan kuno, namun pihak lain berani meremehkan kehebatan dan kejayaan keluarga Kris. Kode. Bukankah dia hanya orang yang menyebarkan legenda? Di mana kehebatannya? Hanya Anda orang-orang yang telah dicuci otak yang menganggapnya hebat. Lin Dong terus mengkritik. Kamu mencari kematian. Petik 2 tanda seru. Sotu berkata dengan sepasang mata merah darah dan gigi terkatup. Benarkah? Biarkan saya melihat siapa yang mencari kematian. Setelah Lin Dong selesai berbicara, tubuhnya menghilang. Saat dia muncul kembali, dia sudah berada di depan Sotu. Tidak baik, Sotu kaget. Tubuh itu hanya ingin bergerak. Lin Dong sudah tiba di depannya. Bang! Terdengar suara keras. Sotu merasakan sakit yang menusuk di sekujur tubuhnya, dan dia terlempar. Itu langsung menabrak tembok gunung. Bagaimana dengan Mi Perak? 5 penjaga tingkat dewa yang tersisa dengan cepat berpencar, mencari wajah Perak, tetapi tidak ada jejaknya yang ditemukan. Bang! Lalu terdengar suara keras lagi, diiringi teriakan Sotu. Hati beberapa orang menegang dan mereka melihat ke arah suara. Sebuah lubang besar muncul di dinding gunung, dipenuhi debu. Sesosok perlahan muncul di debu. Lin Dong memegang tubuh Sotu di tangannya, berjalan keluar gua selangkah demi selangkah,
menginjak udara, dan berjalan ke tengah langkah demi langkah. Kemudian dia melemparkan tubuh Sotu ke tangannya dan berkata dengan bercanda, "Apakah ini level daftar dewa keluarga Kris? Ini seperti dewa yang turun ke bumi. Apa bedanya hasil dan sampah?" Bang, jatuh ke tanah, membangunkan semua orang yang kebingungan. "Ayo pergi," seru Helianceng, dan tubuhnya langsung melesat ke kejauhan. 4 orang lainnya juga langsung bereaksi dan melarikan diri ke arah berbeda. Kecepatannya sangat cepat sehingga melampaui puncaknya. "Mustahil, sekaranglah waktunya untuk berlari demi hidup Anda. Jika dia tidak segera menyusul Yinmen, dia akan mati." Beberapa orang ketakutan, kekuatan Yin Mian terlalu kuat. Itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka saingi. Saya awalnya berpikir bahwa 1 tahap tingkat daftar dewa, ditambah 5 tahap awal tingkat daftar dewa, dapat bersaing dengan Mi Perak. Akibatnya, Suotu yang masuk dalam daftar dewa terbunuh seketika. Jika mereka tidak melarikan diri dan terus tinggal di sini, bukankah mereka mencari kematian? 5 orang melarikan diri ke 5 arah, maka mungkin ada peluang bagi mereka berdua untuk melarikan diri. Adapun siapa yang dipilih Silverfest untuk dikejar, itu semua tergantung pada keberuntungan setiap orang. The Dark Corner jelas merupakan kolam naga dan sarang harimau. Mereka bersumpah tidak akan pernah datang ke tempat ini lagi. "Mau kabur? Saat kita mencapai wilayahku, siapa yang bisa kabur tanpa seizinku?" Lindong mengatakan ini sambil tersenyum, dan tubuhnya menghilang. Orang-orang di lapangan baru sadar sekarang. Orang-orang dari Star Alliance juga ingin melarikan diri. Sayangnya, dia langsung dikepung ratusan orang. Ketika 2 dewa setengah langkah dikalahkan 3 lawan 1 oleh dewa setengah langkah yang tersisa, mereka mampu menang hanya dalam beberapa ronde. Puluhan orang lainnya pun tak luput dari nasib ditangkap hidup-hidup. Dihadapkan pada kemungkinan kematian jika melawan, mereka memilih untuk menyerah. Setelah semua orang di Star Alliance tersingkir, mereka terjebak bersama, menunggu Lord Silverfest kembali dan menangani mereka. Tidak lama kemudian, Lindong kembali, ikat kelima mayat itu dengan tali dan bawa kembali. "Tuan Silverfest telah kembali, selamat datang Tuan Silverfest." "Selamat datang Tuan Silverfest." Lindong melemparkan 5 mayat di tangannya ke tanah. Lihat apakah kamu mengenal seseorang. Adapun masalah selanjutnya, serahkan pada Huangfu Zhengqiong. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Lakukan saja lebih banyak hal baik yang bermanfaat bagi negara dan rakyat di masa depan. Tiongkok adalah rumah kita bersama. Bahkan jika rumah besar telah hancur, di mana rumah kecil itu? Aku masih ada yang harus dilakukan, jadi aku akan pergi dulu. Setelah Lindong selesai berbicara, dia menghilang dari pandangan semua orang. "Selamat, Tuan Wajah Perak, selamat, Tuan Wajah Perak." Banyak orang berteriak dengan semangat. Apa yang dikatakan Lindong sekarang tidak lain hanyalah sebuah dekrit kekaisaran bagi mereka. Dan dari perkataan Lindong, mereka mendapat pesan. Artinya, Master Silverfest juga orang Tionghoa. Huangfu Zhengqiong melihat sosok Lindong yang baru saja menghilang dan sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Beberapa dewa setengah langkah lainnya berspekulasi tentang identitas Yin Mian. Tidak ada keraguan bahwa Yin Mian berasal dari Tiongkok. Namun identitas spesifiknya masih harus dibicarakan. Huangfu Xiu melihat Yin Mian menghilang. Jika tebakannya benar, Lindong akan segera muncul. Untuk mengkonfirmasi ide Anda sendiri, dia baru saja mencari Lindong, tapi tidak menemukan apapun. Jika Lindong muncul lagi setelah Yin Mian menghilang, ditambah bau yang dia cium, kemungkinan Yin Mian adalah Lindong hampir 100%. Murong Qingge juga sedang mencari Lindong saat ini.
Lindong naik ke langit di atas perahu kecil yang berlayar keluar dari pulau terpencil. Di atasnya ada anggota keluarga Tang yang meninggalkan pulau terpencil. Mereka tahu nanti akan ada pertempuran besar di pulau itu, jadi mereka berangkat lebih awal. Setelah hari ini, Tiongkok akan segera berada dalam kekacauan, dan keluarga Tang dapat keluar untuk merampok sumber daya Tiongkok secara terbuka. Orang yang paling bahagia di kapal saat ini adalah Tang Wu, tuan muda kedua dari keluarga Tang. Hatinya sudah tersenyum, kakak tertua Tang Jing sudah meninggal. Tuhan benar-benar membantu saya. Selanjutnya, dia adalah pewaris keluarga Tang. Lindong menyaksikan orang-orang meninggalkan keluarga Tang di udara. Keluarga Tang berani berkolusi dengan kekuatan asing dan mencoba memecah belah Tiongkok. Mereka juga bukan orang baik, kalau begitu ayo kita semua mati. Boom, Lindong langsung meledak, seperti meteor, jatuh ke kapal dari langit. Bang, seluruh lambung kapal hancur akibat hantaman Lindong. Adapun orang-orang di atas, mereka semua kaget sampai mati dan tubuh mereka jatuh ke laut. Setelah melakukan semua ini, Lindong datang ke hutan lebat di pulau terpencil, melepas topengnya, lalu mengganti pakaiannya dan pergi ke tengah pulau. Lokasi sentral di pulau terpencil, tiga tetua Kunlun, Yuan Yin, membuat pernyataan terakhir mereka. Maaf. Sebagai penyelenggara kali ini, saya gagal menyelenggarakan Festival Kebanggaan Tiongkok. Seperti yang telah dilihat semua orang, ada banyak kecelakaan. Jika Lord Silver tidak muncul, kami mungkin akan diserang oleh mereka yang ingin memisahkan diri. Tiongkok, musuh membunuh kita. Tapi bukan berarti kita tidak mendapatkan apa-apa. Setidaknya kita tahu ambisi keluarga Tang dan aliansi Xingxiu. Mereka berkolusi dengan kekuatan asing dan ingin menimbulkan perselisihan internal di Tiongkok terlebih dahulu, dan kemudian bekerja sama secara internal dan eksternal untuk memecah belah Tiongkok dan merampok sumber daya Tiongkok. Saya harap setelah Anda kembali, Anda akan memberitahu keluarga dan sekte Anda apa yang sebenarnya terjadi hari ini. Kita harus bersatu untuk menghentikan ambisi keluarga Tang dan Xingxiu aliansi dalam buayan, dan jangan pernah memberi mereka kesempatan sedikit pun. Petik 2. Pada saat ini, peringkat dewa setengah langkah lainnya berdiri dan berkata, Penatua Yuan Yin benar. Orang-orang dari pasukan asing hari ini pasti telah direkrut oleh Tang keluarga dan aliansi Xingxiu. Jika bukan karena Lord Silver, kita akan sendirian. Jangan pernah memikirkannya, jadi kita harus membayar harganya. Setuju. Itu dia, selama Anda menceritakan apa yang terjadi hari ini, saya yakin Tuan atau kepala keluarga Anda akan tahu apa yang harus dilakukan. Mari kita bicara tentang hal lain. Tidak perlu melanjutkan acara Tianjiao. Dan Lindong adalah Tianjiao kali ini pemenang pertemuan akbar. Menurut keputusan sebelum pertandingan, tidak hanya akan menyandang gelar orang pertama dari generasi muda di Tiongkok, tetapi juga akan menikahi murid Kunlun saya, Murong Qingge. Setelah Yuan Yin selesai berbicara, Murong Qingge melangkah ke depan. Semua jenius yang hadir merasa iri pada Lindong. Ia tidak hanya menyandang predikat sebagai orang nomor satu di kalangan generasi muda Tiongkok. Juga akan ada kecantikan tiada taraf, Murong Qingge. Benar-benar puncak kehidupan. Di mana Lindong? Di mana? Baru kemudian semua orang mulai mencari Lindong. Tetua Yuan Yin, ada yang ingin kukatakan, suara Lindong tiba-tiba terdengar dari kerumunan. Lalu semua orang di sekitarnya memberi jalan, dan Lindong keluar. Untungnya saya berhasil menyusul. Jika dia tidak muncul sekarang dan muncul lagi setelah kembali ke Tiongkok, pasti akan menimbulkan kecurigaan para peminat. Dia tidak tahu bahwa dia adalah Yin Mian, tetapi Huang Fuxiu telah menemukannya. Selain itu, bahkan Murong Qingge juga memiliki beberapa keraguan. Tetapi bagaimanapun juga,
Murong Qingge tidak memiliki bakat Huang Fu Xiu, jadi hanya ada sedikit keraguan. Orang-orang di sekitar Lindong sangat aneh, kapan Lindong berdiri di sisinya. Mereka bahkan tidak menyadarinya. Jika Lindong berada di sekitar mereka sepanjang waktu, mustahil untuk tidak menyadarinya sama sekali. Rasanya seperti muncul begitu saja, tapi aku tidak peduli. Hanya ketika Lindong ketakutan, dia baru saja bersembunyi. Lagi pula, musuhnya adalah penjaga tingkat dewa, siapa yang tidak takut? Tidak peduli seberapa kuat Lindong, dia masih berada di level peringkat naga, dan ada kesenjangan besar antara dia dan peringkat dewa. Benar saja, dalam situasi hidup dan mati, Lindong, pemimpin generasi muda di Tiongkok, sama seperti mereka, dan tidak ada yang istimewa dari dirinya. Lindong, apa yang ingin kamu katakan? Yuan Yin bertanya. Penatua Yuan Yin, niat awal saya bukan untuk bersaing memperebutkan orang nomor satu di antara generasi muda di Tiongkok. Saya hanya setuju untuk membalas budi. Silakan lanjutkan acara Tianjiao. Saya tidak akan berpartisipasi. Lindong keluar dan berkata serius. Apa sebutan anak muda nomor satu di China? Anda hanya dapat menempatkan dia di bawah sorotan banyak orang, dan tidak akan ada manfaatnya sama sekali. Yang terpenting sekarang adalah tetap low profile dan Yami terus meningkatkan kekuatannya. Apalagi setelah aku mendengar dari Sotu bahwa ada seseorang yang lebih kuat dari Song Simin di keluarga Chris, aku harus tetap bersikap low profile. Cepat tembus kekuatan mental dan naikkan ke batas tingkat dewa. Hanya pada batas level dewa ganda dia dapat terus mengambil setengah langkah. Maka dia tidak akan takut pada siapapun. Huang Fu Xiu di platform tinggi melihat Lindong keluar dan berkata bahwa dia tidak ingin menjadi orang nomor satu di antara generasi muda di Tiongkok, jadi dia mengerucutkan bibirnya dan tersenyum. Kemampuan Lindong untuk langsung mengalahkan level daftar dewa harus menjadi kekuatannya di tahap selanjutnya dari daftar dewa. Kekuatan semacam ini menjadikannya orang pertama dalam kelompok peringkat naga. Aneh kalau dia tertarik. Akankah naga sungguhan bersedia menjadi bos sekelompok ular? Level kedua belah pihak tidak lagi sama. Tujuan naga sebenarnya ada di langit. Sasaran ular itu adalah lubangnya. Huang Fu Xiu berdiri di platform tinggi, berdiri bersama ayahnya. Karena tidak ada kerudung yang menutupi dirinya, senyumannya langsung menarik perhatian banyak orang berbakat. Mereka sudah lama mengetahui bahwa wanita dari keluarga Huang Fu ini pernah mengenakan kerudung sebelumnya, jadi mereka tidak tahu seperti apa penampilannya. Sekarang setelah tabirnya dibuka dan penampilan aslinya terungkap, itu sungguh mengejutkan. Dibandingkan dengan Murong Qingge, seorang wanita dengan keanggunan yang tak tertandingi, dia tidak kalah sedikit pun. Dan senyuman yang baru saja dia keluarkan dari bibirnya bahkan lebih menggairahkan daripada senyuman Murong Qingge. Senyuman Huang Fu Xiu menyebabkan banyak pria terjatuh. Murong Qingge dan Huang Fu Xiu berdiri di platform tinggi. Mereka dianggap sebagai dua pasangan tercantik di Tiongkok dan menarik banyak orang. Murong Qingge memandang Huang Fu Xiu tidak jauh dari situ. Dia selalu percaya bahwa dia adalah satu-satunya wanita di dunia, dan kemanapun dia pergi, banyak pria yang akan terpesona olehnya. Baru setelah dia melihat Huang Fu Xiu hari ini dia merasa posisinya tidak stabil. Tidak peduli dalam hal pengalaman hidup, penampilan, atau temperamen, Huang Fu Xiu tidak lebih buruk darinya, dan bahkan sedikit lebih baik darinya. Hal ini membuatnya merasakan krisis yang kuat. Yuan Yin mengerutkan kening dan berkata, Lindong, tahukah kamu apa arti kehormatan ini? Jika kamu tidak tahu, saya bisa menjelaskannya kepadamu. Ya, saya hanya tidak memiliki ambisi ini. Silakan tanyakan juga tetua Yuan Yin. Mohon maafkan aku, jawab Lindong. Yuan Yin menggelengkan kepalanya dan berkata, sepertinya kamu masih belum tahu.
Biar ku beritahu, mendapatkan gelar pemuda nomor 1 di Tiongkok berarti kamu bisa menekan semua orang jenius di Tiongkok dan menjadi pemimpin ini. Era hanya dengan mengandalkan kekuatan Anda sendiri. Memimpin era ini ke depan ini bukan hanya nama palsu di masa depan ini akan memiliki manfaat yang tak terhitung jumlahnya, dan itu akan memberi Anda sublimasi yang sangat besar dari keadaan Anda, pikiran, yang akan membantu Anda menerobos daftar dewa di masa depan, ada juga manfaatnya yang besar. Anda harus tahu bahwa Song Simin, Dinghai Shenzhen dari Tiongkok, diakui sebagai orang pertama di generasinya dan pemimpin pada zaman itu. Petik 2. Penatua Yuan Yin, saya mengerti apa yang Anda katakan. Tetapi saya bukan orang yang sama. Dia terbiasa malas dan memiliki sedikit pengejaran dalam hidup. Jadi tolong berikan gelar ini kepada mereka yang membutuhkannya. Lin Dong tetap menolak tanpa bergeming. Kamu sangat bingung, kata Yuan Yin dengan penuh kebencian. Dia sudah menjelaskannya pada Lin Dong, tapi dia tidak menyangka Lin Dong masih menolak. Anda harus tahu bahwa begitu banyak pahlawan Tiongkok yang tidak berkumpul di tempat kejadian. Ini adalah kesempatan sempurna untuk mencatat sejarah dan mengukir nama bagi diri Anda sendiri. Seseorang benar-benar menolak, dia benar-benar ragu apakah Lin Dong punya masalah dengan otaknya. Terjadi keheningan singkat, tiba-tiba seseorang berkata dengan keras, "Anak muda nomor 1 di Tiongkok, saya hanya mengenali Lin Dong. Saya tidak menerima siapapun selain dia." Ya, saya pikir juga begitu. Siapa lagi yang memiliki kualifikasi ini kecuali Lin Dong? Kecuali Anda juga bisa membunuh naga dalam hitungan detik. Tunjukkan peringkatnya. Saya setuju, karena dia yang nomor 1. Dia pasti yang paling kuat di antara generasi muda. Hanya Lin Dong yang bisa menyandang gelar ini. Kenyataannya terkadang seperti ini. Semakin sedikit Anda menginginkannya, semakin banyak orang lain yang akan memberikannya kepada Anda. Semakin Anda menginginkannya, semakin banyak orang lain yang akan menghentikan Anda. Lin Dong meringis di wajahnya, yang lain mengira ada yang salah dengan dirinya. Dia juga merasa ada yang salah dengan orang-orang ini. Apakah Anda tidak berjuang sampai mati untuk gelar ini? Saya tidak ingin ada orang yang menunggang kuda. Mengapa saya tidak memberikannya kepada Anda? Dasar orang bodoh, Huang Fu Siu terus menatap Lin Dong. Sangat menarik melihat dia, orang super kuat di tahap akhir daftar dewa, dikalahkan dalam situasi seperti itu. Menurutnya, mereka yang berada di tahap akhir daftar dewa semuanya serius dan merendahkan. Setidaknya itulah yang terjadi pada kakeknya. Namun kini Lin Dong, yang berada di tahap akhir daftar dewa, justru menunjukkan sisi imutnya. Ini sangat lucu. Huang Fu Zhengxiong juga memperhatikan perubahan pada putrinya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Siyu tersenyum begitu bahagia sejak dia menjadi bijaksana. Bukan senyuman palsu seperti itu. Mengikuti tatapannya, Huang Fu Zhengxiong melihat Lin Dong. Sepertinya Siyu sangat menyukai Lin Dong, itu bagus. Setidaknya itu membuatnya merasa lebih baik sebagai seorang ayah. Sebagai anggota inti keluarga Huang Fu, ia tidak berani melanggar keputusan keluarga. Dan ini mungkin ada hubungannya dengan nasib keluarga Huang Fu. Sebagai anggota keluarga Huang Fu, demi keluarga, apapun bisa dikorbankan. Lin Dong, kamu juga sudah melihat bahwa gelar ini milikmu. Ini maksud semua orang. Meskipun aku penyelenggara acara jenius ini, aku tidak punya hak untuk menentukan pilihan. Semuanya berdasarkan pendapat para jenius. Karena semua orang merekomendasikan Anda seperti ini, Anda adalah orang nomor 1 di antara generasi muda di Tiongkok. Bahkan jika Anda tidak menginginkannya, semua orang akan mengatakannya setelah Anda pergi dari sini. Ya, Lin Dong. Kami tidak diyakinkan oleh siapapun kecuali kamu. Aku juga,
saya sedang memikirkan bagaimana saya bisa menolak gelar ini. Dan Lindong, kamu telah menjadi anak muda nomor 1 di Tiongkok. Kamu juga bisa menikahi King Ge dan memiliki hubungan yang baik dengan Kunlun. Kamu akan mendapat lapisan perlindungan ekstra di masa-masa sulit di masa depan. Inilah yang banyak orang lakukan, mimpiku. Lindong terkejut. Ingin menikah dengan Murong King Ge, itu bahkan lebih tidak bisa diterima. Meski Murong King Ge memang sangat menggoda, tapi dia sudah memiliki Yunsi. Dan dia tidak menyukai wanita seperti Murong King Ge yang terlalu pintar. Yunsi lebih baik. Sedangkan untuk menikahi Murong King Ge, Anda dapat mengandalkan Kunlun untuk lapisan keamanan ekstra. Candaan, dia adalah orang yang berada di urutan teratas dalam daftar ilahi. Apakah Anda masih perlu bergantung pada wanita? Jangan membuat orang tertawa terbahak-bahak. Penatua Yuan Yin, tolong lepaskan saya. Oke, saya adalah tipe orang yang tidak memiliki ambisi. Saya benar-benar tidak pantas mendapatkan gelar ini. Saya langsung membunuh Tang Jing karena dia ceroboh. Saya kebetulan mempelajari kekuatan lain jika saya jangan langsung membunuhnya. Aku akan mati jika dia menganggapnya serius. Jadi ini hanya kecelakaan. Jawab Lindong sambil tersenyum masam. Kamu, Yuan Yin tidak tahu bagaimana membujuk Lindong. Suatu hal yang aneh. Sepertinya otakku benar-benar rusak. Penatua Yuan Yin, saya akan pergi segera setelah ada hal lain yang harus saya lakukan. Mari kita adakan acara jenius lainnya. Terima kasih atas dukungan Anda. Saya, Lindong, benar-benar hanya memiliki 2 kuas itu. Saya takut aku tidak akan bisa memenuhi harapan semua orang. Jadi silakan pilih yang lain. Sampai jumpa. Setelah Lindong mengatakan itu, dia pergi dengan kecepatan yang sangat cepat. Tapi kali ini dia terukur. Meskipun dia sangat cepat, pada dasarnya semua orang bisa melihatnya dengan jelas. Ini juga memberikan ilusi lain kepada semua orang. Benarkah seperti yang dikatakan Lindong, pembunuhan instan Tang Jing di tahap peringkat naga hanyalah sebuah kecelakaan. Adegan itu kembali hening. Setelah datang ke sini sebentar, Yuan Yin berkata, saya pikir kita harus berkompetisi lagi. Mungkin Lindong benar, dia hanya mengandalkan kecepatan. Jika beberapa orang berbakat yang hadir serius, mereka mungkin tidak akan kalah darinya. Dia juga saya takut rahasianya akan terungkap nanti, jadi saya melakukan ini. Setelah Huang Fuxiu melihat Lindong pergi, dia menyapa ayahnya, mengatakan bahwa dia ingin berterima kasih kepada Lindong, dan pergi dengan tenang. Huang Fu Zhengxiong tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Huruf vokal hanyalah alasan. Bahkan orang-orang ini tidak melihat dengan jelas tindakan Lindong ketika dia membunuh Tang Jing. Bagaimana hal itu bisa dijelaskan dengan kekuatan yang tidak disengaja? Dia juga penasaran dengan keterampilan gerakan seperti apa yang dipelajari Lindong. Itu justru membuatnya tidak bisa melihat dengan jelas. Itu luar biasa. Lindong kembali ke kapal pesiar, melepaskan kapal pesiar dari kapal pesiar, lalu menaiki kapal pesiar itu sendirian, bersiap untuk berangkat. Dia juga ingin terbang langsung kembali ke Dark Corner, tapi dia takut diperhatikan. Jadi dia memutuskan untuk naik kapal pesiar. Adapun apakah ada kompetisi di festival Tianjiao, itu tidak ada hubungannya dengan dia, dan dia tidak mau peduli. Saat Lindong hendak memulai kapal pesiarnya dan pergi, dia merasakan ada sosok yang mengikutinya. Lindong berbalik dan melihatnya, Huang Fuxiu. Apa yang gadis ini lakukan di sini, Tuan Lindong? Bolehkah saya mengambil perahu Anda dan pergi bersama Anda? Huang Fuxiu bertanya sambil tersenyum. Senyumannya yang begitu bersih membuat orang serasa mandi di semilir angin musim semi. Nona Xiu, apakah kamu sedang menunggu ayahmu? Tanya Lindong. Aku tidak akan menunggunya.
dan aku tidak tahu kapan mereka bisa pergi. Aku harus kembali dan melaporkan kejadian hari ini kepada keluargaku. Oke, ayo. Tapi apakah kamu yakin tidak menyelinap keluar? Kalau begitu kamu bisa. Jika ayah bilang aku menculikmu, aku tidak tahan dengan kemarahan wali tingkat dewa. Goda Lindong, Tuan Lindong bercanda, jika Anda benar-benar menculik saya, ayah saya pasti akan bersenang-senang secara diam-diam dan tidak akan menyelesaikan masalah dengan Anda. Kata Huang Fusiyu dengan bibir mengerucut. Lindong terdiam. Awalnya saya hanya ingin membuat lelucon. Tanpa diduga, Huang Fusiyu justru mengatakan ini. Apakah ini sebuah petunjuk untuknya? Dia merasa bahwa sejak dia mendapatkan sistem tersebut, dia telah melakukan banyak kesalahan, dan mereka semua adalah wanita yang menakjubkan. Apakah sistem ini juga memiliki fungsi bawaan untuk menarik lawan jenis? Bukankah ini terlalu konyol? Apakah Anda ingin meluangkan waktu untuk mempelajari sistem dengan cermat? Jika Anda benar-benar membutuhkannya, matikan. Jika tidak, bukanlah hal yang baik untuk diperhatikan oleh beberapa wanita cantik kemanapun Anda pergi. Nona Siyu bercanda, ayo naik, aku bersiap untuk berlayar, Lindong berkata dengan canggung. Huang Fu Siyu tersenyum dan mengetukkan jari kakinya, dan tubuhnya melayang ke atas kapal pesiar. Lindong berbalik dan masuk ke dalam taksi, menyalakan kapal pesiar, lalu beralih ke autopilot dan meninggalkan pulau terpencil, Kerajaan Elang. Di kastil yang tersembunyi dan kuno. Lokasi jantung ruang rahasia. Ada peti mati kuno. Ini adalah salah satu dari 3 pengendali utama Kerajaan Elang dan inti dari keluarga Kris. Ini juga merupakan salah satu tempat dengan medan magnet terkuat di dunia. Ratusan tahun lalu, nenek moyang keluarga Kris menemukan efek medan magnet yang dapat menunda penuaan dan memperpanjang umur manusia. Saat itu medan magnet bumi masih sangat kecil, berbeda dengan sekarang yang ada di mana-mana dan hanya muncul di beberapa daerah kutub saja. Saat itu, keluarga Kris mulai mencari medan magnet di seluruh dunia. Mereka menggali inti medan magnet tersebut dan memperoleh batu hitam yang mereka sebut magnetit. Kemudian muncullah penelitian selama puluhan tahun. Keluarga Kris akhirnya mampu melapisi medan magnet yang dipancarkan magnetit. Dengan cara ini, tempat dengan medan magnet yang sangat kuat dapat diciptakan secara artifisial, dan efek penundaan penuaan akan jauh lebih besar dibandingkan dengan medan magnet alami. Tentu saja, superposisi semacam ini juga terbatas dan tidak dapat ditumpangkan tanpa batas. Jika tidak, akan sangat buruk. Saat itu, seorang tokoh legendaris di keluarga Kris tidak rela mati secara alami, sehingga ia mengajukan diri menjadi peneliti pertama dan tidur di jantung medan magnet buatan. Tunggu hingga Anda memiliki kesempatan untuk bangun di masa depan, dan kemudian pimpin keluarga menuju kejayaan. Ratusan tahun ini, anggota keluarga Kris terus-menerus mempelajari penggunaan medan magnet, dan mereka terus-menerus ditumpangkan di sini. Hal ini menjadikan tempat ini sebagai salah satu tempat dengan medan magnet terkuat di dunia. Masyarakat keluarga Kris selalu percaya dengan sila leluhur, yaitu leluhur pasti akan bangun dan membawa keluarganya menuju kejayaan kembali. Cahaya keluarga Kris akan menyinari seluruh dunia, menyebabkan banyak orang memuja dan menghormati mereka. Di ruang rahasia suci kastil keluarga Kris, berderit. Peti mati kuno yang besar itu tiba-tiba mengeluarkan sedikit suara, dan alarm besar langsung berbunyi di seluruh kastil. Semua anggota keluarga Kris di kastil menghentikan apa yang mereka lakukan dan melihat ke arah tanah suci keluarga, mata mereka penuh dengan fanatisme. Alarm seperti ini berbunyi, yang membuktikan bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi dalam keluarga. Kris Luobo, kepala keluarga Kris saat ini,
segera memimpin inti keluarga dan dengan cepat bergegas ke ruang rahasia tempat suci keluarga. "Tuan, apa ini?" seseorang bertanya. Suaranya bergetar, dan matanya penuh semangat. "Leluhur, ada pergerakan, mungkin akan segera bangun. Cahaya keluarga Chris akan bersinar di setiap sudut dunia, dan kita adalah penguasa dunia yang sebenarnya," Chris Luobo menjawab dengan penuh semangat. "Cahaya keluarga Chris akan bersinar di setiap sudut dunia, dan kita adalah penguasa dunia yang sebenarnya." Semua anggota inti keluarga Chris berteriak bersama dengan antusias dan bersemangat. Nenek moyang akan segera bangun. Orang yang berada di dalam peti mati raksasa tersebut adalah sosok terhebat dalam sejarah keluarga Chris. Dia akan bangkit kembali dan memimpin keluarga Chris ke puncak. Berderit, berderit, peti mati raksasa kuno itu terus mengeluarkan suara. Setiap suku kata menyentuh hati anggota keluarga Chris dengan keras. Biarkan darah mereka mengalir dan jantung mereka berdetak lebih cepat. Wajah semua orang memerah seperti baru disuntik darah ayam. Momen bersejarah akan datang bagi keluarga Chris. Berderit, berderit, peti mati raksasa itu terus mengeluarkan suara. Tutup peti mati yang menutupinya perlahan bergerak. Bang, tak lama kemudian, tutup peti mati itu bergerak ke tepi dan jatuh ke tanah, menimbulkan suara yang keras. Mata semua orang tertuju pada peti mati kuno yang besar itu. Tiba-tiba, sesosok tubuh perlahan duduk dari dalam. Ini adalah orang tua kurus, kulitnya kering dan pipinya cekung. Mengenakan pakaian tertua dari keluarga Chris, orang tua itu membuka matanya, seterang bintang di langit, dan seolah-olah perubahan dunia telah terungkap. "Siapa kamu?" tanya lelaki tua itu. Mungkin karena dia sudah lama tidak berbicara, suaranya serak dan kasar, membuat orang merinding. "Selamat datang di kebangkitan nenek moyang kita. Cahaya keluarga Chris akan menyinari setiap sudut dunia." Chris Luobo berlutut, dengan tubuh bagian atas menyentuh tanah, telapak tangan di tanah, dan dia berteriak keras seperti dia terbaring di tanah. "Selamat datang leluhur untuk bangun. Cahaya keluarga Chris akan bersinar di setiap sudut dunia." Anggota inti keluarga Chris lainnya juga mengikuti sang patriark dan melakukan tindakan yang sama. Keluarga Chris, orang tua itu mengingatnya. Akhirnya teringat sesuatu, namanya sepertinya Chris Bain. Juga anggota keluarga Chris. Dan jika saya ingat dengan benar, saya masih anggota terhebat di keluarga Chris. Sebelum tertidur, keluarga tersebut mengembangkan teknologi medan magnet dengan melapiskan batu kutub magnet. Ciptakan tempat yang dapat menunda penuaan secara artifisial. Kemudian dia tidak mau mati dan mengajukan diri menjadi peneliti pertama dan tidur di sini. Sekarang dia benar-benar sudah bangun. Zaman apa sekarang? Berapa tahun telah berlalu sejak dia tertidur? Chris Bain punya banyak pertanyaan. "Apakah Anda keturunan keluarga Chris?" tanya Chris Bain. "Kembali ke nenek moyang kita. Nama saya Chris Luobo, dan saya adalah kepala keluarga Chris saat ini. Orang-orang di belakang saya adalah anggota inti keluarga Chris saya. Sudah berapa tahun aku tidur? Kembali ke leluhurku, kamu sudah tidur selama 400 tahun. 400 tahun? Sudah lama sekali, tak satu pun dari teman lama itu yang ada di sini lagi. Aduh, tidak berpikir bahwa suatu hari nanti aku akan benar-benar bangun. Sepertinya aku membuat keputusan yang tepat. Aku, anggota terhebat dari keluarga Chris Bond, bangun lagi, cahaya akan menyinari setiap sudut dunia. Gumam Chris Bain. Leluhur bangun, dunia akan didominasi oleh keluarga Chrisku. Anggota inti keluarga Chris yang berlutut di bawah berteriak serempak. Adegan itu terdiam sesaat. Chris Bain tampak berusaha mengingat semua yang telah terjadi. Dia tidur terlalu lama. Selama ini, kecuali beberapa hal tentang keluarga Chris, segalanya masih kacau.
Ia masih membutuhkan waktu untuk mengingat, memilah, dan beradaptasi. Beberapa menit kemudian, Robo, ceritakan padaku tentang situasi dunia saat ini, kata Chris Bain. Dia telah selesai mengatur semua yang ada dalam pikirannya. Langkah selanjutnya adalah memahami dunia saat ini. Kini setelah dia terbangun, namanya sekali lagi akan membuat semua orang gemetar seperti sebelumnya. Ya, leluhur, saat ini, ada dua kerajaan besar dan negara-negara kecil dan besar yang tak terhitung jumlahnya di dunia. Keluarga Chris kami adalah salah satu pengendali sebenarnya Kerajaan Elang. Tidak hanya itu, kami juga mengendalikan 3 negara besar dan negara-negara kecil yang tak terhitung jumlahnya. Dalam hal kekuatan, sekarang ada 5 kekuatan besar di dunia, menempati lebih dari 95% sumber daya dunia, dan keluarga Chris saya adalah salah satunya. Chris Rob mulai memberikan detail kepada Chris Bond. Jelaskan struktur dunia. Setengah jam kemudian, Luobo akhirnya menjelaskan struktur umum dunia dengan jelas. Oh, apakah negara kuno Tiongkok juga telah bangkit? Tanya Bond. Ya, leluhur, Tiongkok adalah salah satu dari 2 kerajaan besar di dunia dan salah satu dari 5 kekuatan terkuat di dunia. Namun, baru-baru ini Tiongkok telah mencapai ambang perpecahan. Kenapa? Karena Song Simin, jarum pengatur laut Tiongkok, akan meninggalkan dunia ini. Selama dia mati, Tiongkok akan berada dalam kekacauan. Pada saat itu, kami juga akan mengambil tindakan untuk merebut sejumlah sumber daya. Song Simin, apakah orang ini sangat kuat? Ya. Dia hampir sendirian mendirikan Kekaisaran Tiongkok, dan dialah yang mengintimidasi semua kekuatan sehingga mereka tidak berani bertindak gegabah. Apakah orang ini, menurut informasi yang dapat dipercaya, Song Simin berada di puncak daftar dewa? Pemimpin tertinggi, di ranjang kematiannya sekarang, telah melawan 2 petinggi dewa tahap akhir, 3 petinggi dewa tahap awal, 4 pangkat dewa tahap awal dan 9 penjaga lainnya sendirian 2 bulan lalu. Dan dia masih bisa membunuh mereka. 1 orang, 4 orang terluka parah, dan 4 orang terluka ringan dengan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi dibandingkan dengan Anda, sang leluhur, Song Simin tidak layak disebutkan. Apakah dia berada di puncak peringkat dewa? Tampaknya sangat menakjubkan. Sepertinya saya pernah mengalami keadaan ini sebelumnya. Jadi saya harus berada pada level apa? Chris Bain mengangkat tangannya dan memandangi kulit kering di tangannya. Tidur terlalu lama, butuh beberapa waktu bagi tubuh untuk pulih. Setelah pulih, mari kita coba lihat berapa banyak gerakan yang dapat diblokir oleh Song Simin. Puncak daftar dewa, kebangkitan keluarga Chris dimulai lagi di negara kuno Tiongkok. Luobo, turun dan bersiaplah. Setelah saya pulih, saya akan pergi ke China. Keluarga Chris akan membuat dunia merasa takut dari sini. Ikuti keputusan nenek moyang, Chris Luobo dan banyak anggota inti lainnya, teriak keluarga Chris dengan gembira. Bersambung.